Julian Alvarez telah berjanji untuk berkomitmen pada Atletico Madrid. Ia baru pindah ke Atletico pada musim panas lalu dari Manchester City dan tampil luar biasa pada musim pertamanya di La Liga. Perwakilannya tidak akan ragu untuk menyampaikannya kepada manajemen Atletico. Pihak Alvarez menyadari bahwa musim yang luar biasa dari sang striker tidak luput dari perhatian. Namun Alvarez melalui media sosialnya menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh pada Atleti. Julian Alvarez sendiri memiliki nilai pasar mencapai 90 juta euro. Manchester City dikabarkan mulai membidik Ryan Cherki dari Lyon. Pemain potensial Prancis itu diproyeksikan menjadi suksesor Kevin De Bruyne pasca perginya playmaker asal Belgia itu di akhir musim ini. Performa pemain 21 tahun itu lumayan luar biasa bersama Lyon. Ia sempat mengepak 12 gol dan 20 assist bagi tim. Soal harga jual, mahar yang diminta Les Gones lumayan kompetitif. Mereka hanya ingin 40 juta euro untuk siapapun yang tertarik mengamankan jasanya. Baru-baru ini laporan yang sama mengklaim jika Manchester City ingin mengangkutnya di musim panas ini. Dilansir dari Sky Sport, Liverpool dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan Eintracht Frankfurt untuk membahas potensi transfer striker muda Prancis Hugo Ekitike pada bursa transfer musim panas ini. Ekitike sendiri tampil gemilang sepanjang musim ini bersama Frankfurt. Performa impresifnya berperan besar dalam membantu Frankfurt finish di peringkat ketiga Bundesliga. Namun jalan menuju Anfield tidak mudah bagi Ekitike karena Chelsea juga sangat berminat mendatangkannya untuk memperkuat lini serang mereka. Selain itu, Frankfurt dikabarkan hanya mau melepasnya dengan biaya 100 juta euro. Luis Suarez meluncurkan klub profesional bernama Deportivo LSM yang akan berlaga di Liga Uruguay. Ia dibantu sahabat baiknya sekaligus rekan setim sejak di Barcelona, Lionel Messi. Suarez awalnya mendirikan Deportivo LS pada 2018. Berbasis di Ciudad de la Costa, klub ini berfokus pada pengembangan talenta lokal. Namun seiring waktu, Suarez akhirnya merambah ke level profesional. Ia pun juga mengubah nama klub menjadi Deportivo LSM dengan inisial M diambil dari Messi yang sekarang bergabung dalam proyek ini sebagai partner. Mereka akan memulai perjalanan dari Divisi 4 Uruguay. Menurut laporan Mundo Deportivo, Real Madrid bergerak cepat untuk menuntaskan transfer Alvaro Carreras dari Benfica dengan kesepakatan yang sudah terjalin antara klub dan sang pemain. Carreras memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, tetapi Madrid bekerja keras untuk menurunkan biaya akhir atau menegosiasikan rencana pembayaran yang lebih fleksibel. Salah satu tantangan dalam penutupan kesepakatan adalah partisipasi Benfica dalam Piala Dunia antar klub mendatang. Klub asal Portugal itu terlibat dalam turnamen tersebut dan mungkin ingin mempertahankan Carreras hingga kompetisi berakhir. Kapten Girona Christian Stuani buka suara tentang babak dramatis dalam karirnya ketika ia hampir bergabung dengan Barcelona pada tahun 2019. Penyerang Uruguay tersebut mengonfirmasi dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa ada minat yang tulus dari raksasa Katalan tersebut pada musim panas tahun 2019. Namun terlepas dari desas-desus itu, ia menegaskan bahwa tawaran resmi tidak pernah benar-benar sampai ke Girona. Stuani tetap bertahan bahkan saat Girona turun ke divisi kedua selama 3 musim. Keputusan itu membuahkan hasil baik untuknya maupun klub. Arsenal dilaporkan tengah mengincar penyerang VfB Stuttgart Nick Wolfsmith sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Menurut Cult Offside, The Gunners telah menghubungi Stuttgart guna menanyakan ketersediaan pemain berusia 23 tahun tersebut. Wolfsmith tampil gemilang di musim debutnya bersama Stuttgart. Ia masih terikat kontrak dengan Stuttgart hingga 2028, namun pihak klub akan kesulitan menahan minat tinggi terhadap sang pemain. Klub Jerman tersebut dilaporkan siap bernegosiasi jika ada tawaran di kisaran 45-50 juta euro. Real Madrid bersiap untuk melakukan langkah selanjutnya di bursa transfer. Laporan terkini dari AS menegaskan bahwa gelandang Como Nico Paz akan menjadi pemain pertama yang akan memperkuat lini tengah Madrid. Gelandang berusia 20 tahun itu tampil luar biasa di Italia dan menarik perhatian para petinggi Madrid. Ia dijual ke Como pada musim panas lalu seharga 6 juta euro, tetapi Real Madrid dengan cerdik memasukkan 50% haknya dan memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Klausul tersebut memungkinkan raksasa Spanyol itu untuk mengontraknya kembali hanya dengan 8 juta euro musim panas ini.
Kiper Brighton Bart Verbruggen dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Barcelona pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan La Repubblica, mereka telah menghubungi Brighton untuk menanyakan ketersediaan Verbruggen yang kini menjadi kiper utama timnas Belanda. Foot Mercato turut mengonfirmasi bahwa Blaugrana tengah mempelajari kemungkinan kesepakatan dengan klub Premier League tersebut. Verbruggen bukan nama baru dalam radar Barcelona dan kini kembali naik ke daftar prioritas bersama Joan Garcia. Theo Hernandez tampaknya semakin besar kemungkinannya untuk meninggalkan AC Milan. Klub Liga Pro Saudi siap menawarkan kesepakatan yang menguntungkan. Menurut jurnalis Calcio Mercato Dani Longo, klub Arab Saudi telah menawarkan kontrak senilai 18 juta euro per musim. Namun ada keraguan apakah ia ingin pindah ke Arab Saudi musim depan. Sementara pihak klub dikabarkan akan lebih senang jika sang pemain memilih kepindahan ke Liga Pro Saudi karena alasan finansial. Bagi AC Milan, tawaran tersebut akan sangat membantu dalam menyeimbangkan keuangan klub dan memberikan dana untuk merekrut pemain baru. Penjaga gawang asal Polandia Wojciech Szczesny dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di Barcelona. Kiper veteran itu telah memutuskan untuk tetap bertahan di Camp Nou meski perannya musim depan kemungkinan akan berkurang. Marc-Andre ter Stegen dipastikan kembali bugar dan ada pula kemungkinan Barcelona merekrut penjaga gawang baru. Dilansir dari Goal, penjaga gawang 34 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 1 musim dengan opsi perpanjangan hingga musim panas 2027. Jika diaktifkan, kontrak tersebut akan membawanya bertahan di Barcelona hingga usia 37 tahun. Chelsea dikabarkan tengah mengincar gelandang serang muda Aston Villa, Morgan Rogers, yang tampil impresif sepanjang musim ini. Menurut laporan Give Me Sport, The Blues melihat peluang untuk memboyong pemain berusia 22 tahun itu ke Stamford Bridge, meskipun Aston Villa dikabarkan mematok harga tinggi mencapai 90 juta pound sterling. Chelsea melihat Rogers sebagai sosok yang dapat menambah kedalaman dan kualitas di lini depan. Meski baru menembus tim utama Aston Villa musim ini, Rogers telah membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Ia diyakini mampu memberikan dampak instan jika bergabung dengan Chelsea. Inter Milan dikabarkan tertarik merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Interlife, raksasa Serie A itu telah lama memantau perkembangan sang striker dan siap mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban dalam kondisi tertentu. Nerazzurri berencana menawarkan kontrak 4 tahun kepada Højlund jika kesepakatan permanen tercapai tahun depan. Rencana perekrutan ini sudah mendapat persetujuan dari seluruh jajaran manajemen Inter. Thiago Motta mungkin tidak akan lama lagi menganggur setelah dipecat Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pelatih asal Brasil itu kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi kursi kepelatihan AC Milan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa manajemen Rossoneri sedang mempersiapkan pergantian pelatih. Sergio Conceição dipastikan akan meninggalkan kursi kepelatihan setelah gagal membawa Milan meraih target musim ini. Motta menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Milan. Pengalamannya di Serie A menjadi nilai plus bagi pelatih berusia 41 tahun ini. Liverpool tampaknya akan segera mendapatkan tambahan pemain baru di Anfield. Menurut laporan Fabrizio Romano, bek kiri Bournemouth Milos Kerkez dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan The Reds musim panas ini. Kerkez dikabarkan sangat tertarik dengan proyek yang sedang dibangun Liverpool. Bek berusia 22 tahun itu disebut telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan klub raksasa Inggris tersebut. Saat ini Liverpool memasuki tahap berikutnya dalam transfer sang bek. Mereka sedang berusaha menyelesaikan negosiasi dengan Bournemouth. Meskipun bursa transfer musim panas masih sebulan lagi, Real Madrid tampaknya telah mengguncang pasar. Setelah memperkuat pertahanan, klub kini aktif mencari pemain tambahan di lini tengah. Untuk itu, laporan terbaru dari Marca menunjukkan bahwa ada minat yang meningkat dari kubu Real Madrid terhadap Angelo Stiller. Stiller adalah pemain yang dapat menawarkan fleksibilitas dan agresi di lini tengah. Ketertarikan Madrid pada Stiller tidak mengejutkan karena pelatih baru Xabi Alonso sangat menyadari kemampuannya karena pernah melihatnya secara dekat di Bundesliga. Manchester United sepertinya sudah menemukan calon pembeli untuk Marcus Rashford. Raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan mulai melirik sang bintang. Menurut laporan Relvo, Barcelona dikabarkan sudah memulai langkah konkret untuk memboyong Rashford ke Camp Nou. Flick dikabarkan terkesan dengan kemampuan Rashford yang serba bisa. Pemain berusia 26 tahun itu bisa bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai penyerang tengah. Rashford juga dinilai memiliki mentalitas kuat dan sering menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting.
Laporan terbaru dari Italia menyatakan bahwa Gianpiero Gasperini terus mendekat menuju pintu keluar dari Atalanta untuk kemudian diangkat menjadi allenatore baru AS Roma musim depan. Laporan itu menyatakan bahwa Gasperini sudah melakukan kontak langsung dengan AS Roma lewat Claudio Ranieri. Setelah itu semuanya berjalan cukup baik dan Gasperini dianggap terus mendekat pada pihak AS Roma. Jurnalis transfer Sport Italia Alfredo Pedula bahkan menuliskan jika pengumuman kepergian Gasperini dari Atalanta akan keluar dalam waktu dekat. Tim gabungan ASEAN All-Star berhasil menumbangkan klub raksasa Inggris Manchester United dengan skor tipis 1-0. Laga persahabatan tersebut digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Meskipun Manchester United asuhan Ruben Amorim mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh Maung Lwin pada babak kedua. Pada akhirnya, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Chelsea berhasil meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa usai mengalahkan Real Betis di laga final. Bermain di Stadion Miesti Polandia, Chelsea menang dengan skor meyakinkan 4-1. Real Betis sejatinya mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit ke-9. Namun Chelsea mampu